Untuk hari ini teman-teman saya berada di kebun orang, tepatnya di Kabupaten Pandeglang sama teman-teman ya. Jadi saya ini disuruh melakukan okulasi untuk tanaman durian yang ada di lahan. Jadi beliau ini teman-teman ingin mempunyai bibit durian hasil okulasi, tapi bibit duriannya sudah ditanam di lahan. Jadi dia menyuruh saya untuk melakukan okulasi ini dan semoga apa yang saya lakukan ini bisa berhasil ya teman-teman. Jadi teman-teman apabila ingin melakukan okulasi untuk tanaman durian sebenarnya sangat mudah sekali. Dengan ukuran sebesar apa, dengan kecil sekecil apapun, dalam melakukan okulasi untuk tanaman durian itu sangat-sangat mudah sekali dibandingkan kita dalam melakukan sabung pucuk. Nah, cara penyayatannya seperti ini teman-teman. Kita menyamping dan bagian ujung dari hasil penyayatan itu kita sayat juga sedikit supaya dikala kita memasukkan antara entres ke bagian kulit tersebut itu lebih pas gitu ya teman-teman. Untuk itu teman-teman lakukan juga pengikatan. Di sini saya menggunakan plastik biasa yang dipotong kecil-kecil. Untuk cara pengikatan ini disesuaikan ya teman-teman antara kekencangannya. Untuk di bagian ini aja teman-teman, untuk di bagian penyayatan entres tersebut ya. Kalau di bagian atasnya teman-teman kendor-kendor aja, yang penting air hujan itu tidak gampang masuk ke dalam hasil penempelan. Jadi paham ya? Diusahakan untuk di bagian entresnya yang bagian atas teman-teman, di atas hasil penyayatan itu jangan terlalu kencang-kencang untuk pengikatannya. Yang penting supaya air hujan itu tidak gampang masuk. Jadi seperti itu teman-teman ya dalam melakukan okulasi untuk tanaman durian. Untuk syarat entres mungkin sudah ada yang tahu ya, entres yang baik itu untuk lakukan okulasi ini atau tempel sisip. Gunakan entres berdaun tua, ingat, dan berdahan sedang. Yang perlu teman-teman ketahui dalam melakukan okulasi untuk tanaman durian. Jadi untuk hari ini teman-teman saya berada di kebun orang ya. Dan saya akan melakukan pengontrolan, pengecekan intinya teman-teman bibit durian yang sudah saya lakukan okulasi sekitar beberapa minggu kemarin kalau nggak salah teman-teman, udah berapa minggu kemarin. Jadi seperti ini teman-teman kondisinya. Begitu saya melihat pengecekan ya sudah keluar seperti ini. Jadi ada perkembangan ya teman-teman. Jadi kita langsung buka aja. Nah teman-teman seperti ini. Jika sudah melihat kondisi seperti ini teman-teman buka aja bagian sungkupnya atau pelilitannya, tapi jangan terlalu full ya untuk pembukaannya. Cukup seperti ini teman-teman. Di atas bagian hasil penyayatan kita kunci kembali. Namun di bagian entresnya yang ke atas teman-teman jangan lakukan penyungkupan lagi atau pelilitan. Kita bersihkan teman-teman seperti ini. Dan untuk bagian bawahnya hasil penyayatan atau penempelan tersebut kita lakukan pengikatan lagi. Jadi ini susah sekali teman-teman karena saya sendiri di sini ya. Jadi tidak ada yang megang kamera. Ini juga pakai kaki, maaf teman-teman. Nah, untuk bagian batangnya teman-teman jangan dulu dipotong ya, biarkan aja dulu seperti ini supaya perkembangannya kelihatan terlebih dahulu ya. Jika pertumbuhannya itu agak lebih baik teman-teman, jadi kita boleh melakukan pemangkasan atau pemotongan atau pruning ya untuk bibit durian yang sedang dalam proses penempelan ini teman-teman. Setelah beberapa minggu saya melakukan okulasi, untuk hari ini saya akan lakukan pengeratan dulu terlebih dahulu seperti ini supaya tidak stres teman-teman bibit duriannya dikala saya melakukan pemangkasan full ntar di beberapa minggu ke depannya teman-teman. Jadi saya pengeratan terlebih dahulu seperti ini atau estafet ya teman-teman. Ini juga bisa ditiru sama teman-teman semuanya jika ingin melakukan okulasi untuk tanaman durian atau tempel sisip ini supaya bisa berhasil dengan sempurna. Seperti ini teman-teman, sangat mudah sekali. Nah teman-teman, setelah beberapa minggu kemudian juga teman-teman saya telah melakukan pengeratan
beberapa minggu kemarin ya, dan hari ini untuk hari ini teman-teman saya akan lakukan pruning ya, atau pemangkasan secara full untuk bibit durian yang sudah saya lakukan okulasi ini. Jadi sebelumnya saya sudah melakukan pengeratan bibit durian supaya tidak stres ya dikala kita melakukan pemangkasan full seperti itu. Nah teman-teman, setelah patah seperti ini saya akan lakukan penutupan teman-teman untuk di bagian hasil pemotongan tersebut. Jadi fungsi dan tujuannya supaya tidak terlalu busuk ya teman-teman bibit durian tersebut ini, supaya di bagian pemotongannya ini tetap segar ya. Jadi teman-teman cukup menggunakan plastik biasa aja. Dan untuk pengikatannya ini diusahakan yang kencang ya teman-teman, supaya air tuak yang dari batang itu tidak menurun dan tidak menempel ke bagian entres. Diusahakan teman-teman harus benar-benar diikat yang kencang untuk di bagian penutupnya itu. Nanti juga teman-teman tahu kalau melihat video ini sampai selesai. Jadi untuk itu saya akan lakukan pengikatan kembali teman-teman untuk entresnya. Dikala entresnya ini berdaun besar, karena ini dilakukan pemotongan pasti menuju ke satu mata tunas ya, atau ke tunas entres, maka akan berat teman-teman. Jadi saya akan lakukan pengikatan untuk entres tersebut dan tidak melakukan pembukaan tali ya teman-teman. Cukup melakukan seperti ini aja dan dilakukan pengikatan untuk entresnya supaya tidak terlalu berat dikala daunnya itu besar teman-teman. Karena tahu sendiri ya daun montong itu seperti apa. Setelah ini teman-teman saya akan diamkan dulu sekitar beberapa minggu ke depan, dan saya akan melihat kondisi dari bibit durian ini. Jadi teman-teman beginilah setelah beberapa hari atau setelah beberapa minggu saya melakukan pemangkasan, dan bisa teman-teman lihat ya untuk di bagian hasil pemotongan tersebut itu keluar tuak. Nah itu fungsinya teman-teman. Kenapa saya bilang harus benar-benar dilakukan pengikatan yang kencang, itu agar air itu teman-teman tidak menurun ke bawah dan bisa mengakibatkan pembusukan di bagian penempelan ini teman-teman. Jadi paham ya setelah ini. Jadi diusahakan untuk pengikatannya itu diperkencang teman-teman untuk bagian pemotongannya supaya air itu tidak menempel ke bagian penempelan entres. Jadi seperti itu teman-teman ya. Semoga apa yang saya bagikan ini bisa terinspirasi buat teman-teman semuanya. Nah teman-teman, setelah beberapa hari kemudian bisa teman-teman lihat ya kondisi dari mata tunasnya atau daunnya ini sudah agak membesaran. Dan ini saya akan lakukan pembukaan tali teman-teman untuk bibit durian tersebut yang sudah saya lakukan okulasi ini. Nah untuk mata tunasnya teman-teman sekarang sudah pecah tunas ya, sudah agak besaran. Dan ini saya akan lakukan pembukaan tali teman-teman. Dan untuk beberapa hari ke depannya saya akan memperlihatkan juga kepada teman-teman bagaimana hasilnya jika kita lakukan pembukaan tali untuk bibit durian ini. Jadi teman-teman perlu diingat aja tanggal-tanggalnya dalam melakukan okulasi atau pengecekan untuk bibit durian ini, supaya teman-teman bisa melakukan pengerjaan okulasi ini dengan mudah dan bisa dilakukan dengan berhasil pula. Nah penempelannya seperti ini teman-teman, sudah agak menempel dengan cukup baik ya, tapi belum menempel dengan sempurna. Kalau ini saya lakukan pembukaan layu berarti gagal ya teman-teman. Jadi saya akan memperlihatkan juga kepada teman-teman setelah beberapa minggu kemudian setelah saya melakukan pembukaan tali. Dan akhirnya teman-teman tiba saatnya juga saya melakukan pengecekan yang terakhir untuk bibit durian yang sudah saya lakukan okulasi atau tempel sisip ya teman-teman sekitar beberapa minggu sebelumnya. Dan untuk kondisinya teman-teman saya akan memperlihatkan untuk teman-teman semua bagaimana hasilnya. Jadi bibit duriannya itu sekarang alhamdulillah sudah seperti ini.
Nah, bibit duriannya itu bisa teman-teman lihat ya, untuk penempelannya juga sudah mengering, dan untuk kondisi dari daun pada entes tersebut itu masih dalam keadaan segar. Ini menandakan bahwa okulasi yang saya lakukan ini teman-teman alhamdulillah bisa berhasil ya, seperti itu. Nah, walaupun ini tidak sebangga punya sendiri ya teman-teman, tapi saya juga sedikit bangga teman-teman bisa membuktikan kepada yang punya kebun ini teman-teman, bahwa saya juga bisa melakukan okulasi untuk tanaman duriannya. Bukan punya saya saja teman-teman yang bisa saya lakukan okulasi, ternyata punya orang juga bisa ya saya lakukan okulasi. Ya lumayan teman-teman buat beli-beli rokok untuk melakukan okulasi ini, walaupun prosesnya agak panjang dan jaraknya lumayan cukup jauh dari tempat saya, tapi inilah namanya juga pekerjaan ya teman-teman, seperti itu. Nah teman-teman bisa dilihat ya, untuk kondisi dari daunnya juga sekarang sudah agak membesaran, dan ini bisa berhasil dengan sempurna teman-teman. Saya akan memperlihatkan teman-teman untuk di bagian penempelan antara entres dan seedling atau batang bawah ini juga kelihatan sudah cukup menempel dengan cukup baik ya teman-teman, seperti itu. Jadi apapun bentuknya teman-teman, apapun besarnya dan kecilnya, okulasi itu sangat gampang sekali teman-teman dibandingkan dengan kita melakukan cangkok dan sambung pucuk. Di bawahnya okulasi itu paling mudah cangkok teman-teman, dan paling sulit kita lakukan penyambungan itu biasanya sambung pucuk untuk bagian perkawinan ini teman-teman, atau penempelannya. Jadi paling susah itu dilakukan sambung pucuk. Makanya dalam melakukan sambung pucuk itu tutorial saya di YouTube ini teman-teman banyak sekali, karena proses dalam melakukan sambung pucuk itu sangat-sangat susah sekali teman-teman. Nah, tidak seperti halnya kita melakukan okulasi atau tempel sisip ini sangat-sangat mudah sekali. Teman-teman juga setelah melihat video ini, apabila mempunyai bibit atau batang durian yang bakal teman-teman lakukan okulasi, ya bisa saja teman-teman lakukan. Yang penting teman-teman ikutin tahapan demi tahapannya dari awal sampai akhir seperti ini, agar teman-teman tidak gagal juga ya teman-teman dalam melakukan okulasinya, supaya bisa berhasil seperti ini. Jadi terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah mendukung channel ini. Alhamdulillah ya teman-teman. Terima kasih pula buat sahabat semuanya yang dari seluruh Indonesia atau dari luar negeri. Terima kasih. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.